OTW Gunung Sumbing. Alhamdulillah, yang kami tunggu dalam waktu yang lama akhirnya telah tiba. Kami tentunya sangat senang karena Allah mengizinkan kami untuk kembali mentadaburi salah satu keindahan alamnya. Setelah kami melakukan perjalanan yang cukup panjang dan ditemani oleh gelapnya malam dan cahaya remang-remang lampu kota, tibalah kami di base camp Bimawari. Usai sholat subuh, kami mulai pagi hari dengan berjalan-jalan sembari mengerjakan tugas observasi yang telah Asatidz berikan kepada kami. Kami pun tak sengaja menemukan makam dari salah satu murid Sunan Kalijogo, yaitu Ki Ageng Makukuhan. Para petani di sini merasa kesusahan dalam menjual hasil panen mereka, lantaran pasar dan perusahaan membeli hasil panennya dengan harga yang begitu rendah. Tapi hal itu tidak membuat mereka menyerah dan berpasrah kepada keadaan. Kami juga mengamati keadaan lingkungan di dusun ini, dan kami dapati bahwa masyarakat di sini sangat menjaga kebersihan. Sepanjang perjalanan, kami tidak mendapati adanya sampah yang berserakan. Subhanallah. Aku api bos, koyo kameramu. Ya ampun. Segala hal yang kami perlukan, kami ikhtiarkan. Sekitar jam 10, kami mulai bersiap-siap untuk melakukan pendakian. Kami memulainya dengan mengecek dan mengatur kembali barang-barang yang kami perlukan. Kemudian kami menyimak briefing dari asatidz kami. Nanti misalkan ke puncak. Misalkan anggap aja misalkan semuanya nyampe pos Sukorowodi. Nanti ke puncak jangan mencar dan turunnya juga jangan mencar. Oke. Selain itu, sangat penting bagi para calon pendaki untuk melakukan ikhtiar berupa mempersiapkan kondisi fisiknya agar tubuhnya siap melewati medan-medan yang tidak biasa. Hal sederhana dan terlihat sepele, namun itu sangat penting demi tubuh kita yang merupakan amanah dari Allah untuk menjaganya. Yo. Nah, udah ada direkam. Satria Baratagama. Perjalanan menuju pos ojek ini kami melewati ladang pertanian milik warga desa. Oh iya, jalur pendakian yang kami lewati ini terletak di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, atau lebih tepatnya lagi di Dusun Seman. Kami memilih jalur Seman sebagai alternatif kami untuk mendaki. Jalur ini terkenal dengan jalur yang cukup asik, karena ini adalah jalur yang landai. Ada hal yang menarik, di jalur ini terdapat curug atau air terjun, walaupun lagi nggak ada airnya sih. Selain itu, jalur ini melewati tempat yang sangat ikonik di Gunung Sumbing, yaitu Segorowodi, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Lautan Pasir. Nah, kami melakukan perjalanan ini bukan hanya sebatas jalan-jalan saja, melainkan kami akan melakukan tadabbur alam agar bisa menikmati salah satu keindahan alam yang telah Allah sediakan kepada kita, yaitu gunung. Selain itu, kami melakukan kegiatan ini juga berdasarkan perintah Allah pada banyak firman-Nya yang mengisyaratkan kita untuk berjalan untuk menjelajahi bumi ini.
Dan karena menjelajahlah, Islam bisa tersebar di berbagai belahan dunia, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salafus solihin. Makanya, kami menyelipkan kata penjelajah dalam moto kami, karena kami tahu bahwa dengan menjelajahlah, Islam bisa tersebar ke berbagai belahan dunia ini. Sumpah pundak gue ya Allah, bagaimana? Tak terasa, kami pun sampai di pos ojek atau gerbang pendakian. Di sini kami istirahat sejenak, hanya untuk minum, agar kami tidak dehidrasi. Apalagi kami berangkat di tengah siang yang terik. Setelah usai beristirahat, perjalanan pun kami lanjutkan. Trek awal masih tergolong mudah bagi kami. Pepohonan besar dan tinggi masih banyak terlihat di zona ini. Kalau kata guru kami, Ustadz Agung, zona seperti ini disebut dengan zona submontana. Itu menandakan bahwa kami masih berada jauh dari puncak. Naik gunung itu bisa diibaratkan dengan berdakwah. Ketika mendaki, semua orang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencapai puncak. Maka, tujuan kita dalam dakwah adalah mengembalikan kehidupan Islam. Jalur-jalur yang ada di dalam pendakian ibarat uslup-uslup atau alternatif kita dalam berdakwah. Satu-satunya cara untuk mencapai puncak adalah dengan terus mencari jalan untuk sampai ke atas. Jika diibaratkan dengan dakwah, maka satu-satunya cara adalah dengan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Sebelum mendaki pun, seseorang dianjurkan untuk melakukan persiapan, seperti berdakwah. Kita diwajibkan untuk tholabul ilm, sebagai bentuk persiapan kita untuk terjun dan menyebarkan Islam. Tibalah kami di pos 2 yang entah mengapa pos 1 terlewatkan, karena kami tak melihat adanya pelang pos 1 di sepanjang jalan. Di pos 2 ini kami beristirahat cukup lama. Karena apa? Karena kami lapar kawan. Ini saatnya untuk makan siang. Kami memakan makanan yang telah kami bawa dari base camp. Nampak juga langit yang semakin mendung, kabut-kabut pun mulai naik. Setelah dirasa cukup, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Aku nggak pakai itu karena tahu cuacanya. Faisal. Kondisi lingkungan setelah pos 2 mulai berubah, yang berarti kami sudah mulai memasuki zona montana, di mana salah satu cirinya ialah terdapat banyak pohon kecil yang memiliki banyak cabang dan vegetasi yang mulai terbuka. Meskipun jalur ini terkenal dengan jalur yang landai, kita harus menghadapi problem yang gak asyik. Benar-benar gak asyik. Ini adalah musuh bagi kami yang bawa carry tinggi, besar, dan berat. Problem gak asyik ini disebabkan karena banyaknya pohon tumbang yang membuat kami harus rajin tawadu', rajin menunduk. Belum lagi ditambah ketika kita melewati banyak ranting-ranting. Pokoknya gak asyik. Yah, gitulah. Namanya juga sedang berjuang, kurang afdol rasanya kalau gak ada rintangannya. Namanya juga berjuang ya. Tibalah kami di pos 3. Wajah-wajah kelelahan sudah mulai tampak oleh sebagian dari kami. Yang tadinya suka usil, gangguin temannya, dan suka ngajak ribut, mendadak menjadi kalem. Tak lama kami di sini. Perjalanan segera kami lanjutkan menuju pos selanjutnya. Karena kami melihat pada peta, estimasi jarak antar pos ini tidaklah begitu jauh. Ayo guys, semangat! Kalau kata salah seorang dari teman kami, 5 menit lagi nyampe kok. Hahaha. Akhirnya
tibalah kami di pos anggrek. Sebelum matahari tenggelam, kami bersegera untuk mendirikan tenda dan beristirahat di sini setelah perjalanan yang cukup melelahkan. Pos ini juga biasanya dijadikan tempat checkpoint sebelum besoknya menuju puncak. Ini kalau di pondok kemakan asli. Iya, kalau di pondok dimakan. Tapi apa? Nih kita lagi di gunung guys. Tuh, makan dikit aja udah kenyang. Alamak. Masih Bang Indir habis Enaknya. Nih, Bodo amat harus Kak Fikram yang habisin nih. Tadi udah bilang kok. Iya gak? Iya gak? Iya. Setelah makan malam, kami segera tidur untuk mengisi energi kami. Karena dini hari kami akan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dini hari, di saat kami hendak berangkat summit, hujan mengguyur kami, disusul dengan kabut yang kian makin tebal, sehingga muncul pertanyaan di antara kami, jadi muncak nggak nih? A few moments later. Hujan yang mulai deras mulai mereda, diikuti dengan kabut tebal yang perlahan mulai menipis. Akhirnya, jiwa-jiwa optimis kami muncul kembali dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Segala perencanaan harus kami upayakan. Biarlah Allah yang memutuskan selanjutnya. Ustadz kami, Ustadz Subhan sering berpesan kepada kami bahwa semua rencana kita tidak boleh gagal, kecuali karena kode Allah. Akhirnya, kami tiba di tempat ikonik dan estetik pada Gunung Sumbing ini, yaitu lautan pasir atau Segorowodi. Walaupun belum nampak begitu jelas keindahannya, karena kabut masih begitu tebal. Seusai sholat subuh, langit mulai terang. Kabut-kabut pun mulai berpergian. Semangat kami berkobar-kobar ketika melihat puncak sudah nampak di depan mata. Dan mulailah tampak keindahan Segorowodi. Kalau kata pendamping kami yang berpengalaman naik Gunung Sumbing, Segorowodi adalah tempat yang paling unik dan estetik. Karena lautan pasir seperti ini jarang ditemukan di gunung lain. Di saat kami hendak melanjutkan perjalanan, ternyata Allah berkehendak lain. Salah satu dari teman kami tersadar bahwa ada teman kami yang hilang. Akhirnya, kami berkumpul untuk melakukan persaksian. Barangkali ada yang tahu kemanakah teman kami yang hilang ini. Wajah-wajah lesu pun mulai bermunculan. Hampir saja kami dikalahkan oleh ego kami yang terus berambisi untuk mengejar puncak. Dan ternyata tidak ada seorang pun dari kami yang tahu keberadaan teman kami ini. Akhirnya sang ketua kelompok pun merasa harus bertanggung jawab. Ia dan anggota lainnya memilih untuk mencari keberadaan anggotanya itu. Sambil memikirkan rencana selanjutnya, pendamping kami memerintahkan kami untuk sarapan terlebih dahulu. Barangkali ketika kami selesai makan, masalah terselesaikan. Setelah menunggu dengan lama, keputusan pun diambil. Ya, kita turun. Iya, kita semua turun. Rasa kecewa seperti ini pastilah muncul di benak-benak kami. Setidaknya rasa kecewa itu tidak bertambah. Berkat izin Allah, teman kami yang hilang itu dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Kami mengetahui bahwa puncak itu sangatlah indah. Dari sana kami bisa melihat hamparan lautan awan yang membentang luas dan keindahan alam lainnya yang mempesona. Tapi, bukankah pemandangan yang indah adalah pemandangan yang bisa dilihat bersama-sama? Bagaimana mungkin kami memutus tali persahabatan sejati ini hanya demi sebuah puncak sejati? Someone said,
gunung itu nggak akan kemana-mana. Tetapi teman bisa kemana-mana, maka jagalah pertemanan kalian. Puncak bisa kita datangi kembali suatu saat, tapi keselamatan seorang teman adalah segalanya. Keindahan puncak tentu akan sirna jika ternyata terjadi sesuatu musibah pada salah seorang teman kami, lalu kami abai. Sungguh banyak pelajaran yang bisa kami ambil selama kami melakukan pendakian ini, bahwa keindahan sesuatu itu tidak terlihat indah karena sesuatu itu sendiri, melainkan terletak pada bagaimana cara kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Canda gurau, lelah letih, susah dan senang terus menemani kami sepanjang perjalanan. Walaupun gagal muncak, setidaknya kami tidak gagal untuk melawan ego kami. Hal itu sangat berarti bagi kami. Perjalanan ini mengajarkan kami tentang apa itu persahabatan. Barangkali momen ini adalah momen yang paling pas bagi Allah untuk menguji kita. Terima kasih untuk Gunung Sumbing telah mengajarkan kami apa arti persahabatan yang sebenarnya. Satria Baratagama.